Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riana Cahya dengan NIM A1Q1200004. Kelas A, jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Saluoleo. Di sini saya akan menjelaskan RPL yang telah saya buat, rencana layanan bimbingan klasikal SMPN 10 Kendari. Mungkin langsung saja ke materinya. Komponen layanan dasar, topik layanan meningkatkan motivasi belajar. Latar belakangnya, motivasi belajar sangat penting dalam pengembangan diri siswa. Sebab pengembangan diri adalah belajar, jadi siswa harus memiliki motivasi belajar dalam diri mereka sehingga proses belajar yang dilakukan dapat berkembang. Saya memilih topik layanan ini dikarenakan siswa sangat membutuhkan motivasi belajar agar mereka ingin sukses dalam pencapaian siswa itu sendiri. Kuncinya ialah jangan pernah berhenti belajar, karena hanya dengan belajarlah kita akan berkembang dengan lebih baik. Dengan adanya topik layanan ini, diharapkan semoga siswa dapat mendorong diri mereka sendiri untuk melakukan sesuatu guna dalam mencapai tujuan. Dalam topik layanan, saya menggunakan jenis layanan bimbingan klasikal dikarenakan bimbingan klasikal dapat membantu siswa untuk mendapatkan informasi dari konselor yang dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi, khususnya dalam meningkatkan prestasi peserta didik. A. Komponen layanan dasar. B. Bidang layanan belajar. C. Topik layanannya meningkatkan motivasi belajar. D. Fungsi layanan pemahaman. E. Tujuan umum, peserta didik atau konseli dapat memiliki sikap positif untuk membangkitkan semangat belajar hingga mampu menyelesaikan pelajaran dengan baik dan berprestasi. F. Tujuan khususnya 1. Peserta didik atau konseli dapat menjelaskan kembali pengertian motivasi belajar. 2. Peserta didik atau konseli dapat membuktikan jenis-jenis motivasi belajar. 3. Peserta didik atau konseli dapat memperjelas faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. 4. Peserta didik dapat menyimpulkan manfaat motivasi belajar. G. Sasaran layanannya kelas 8. H. Materi 1. Pengertian motivasi belajar. 2. Jenis-jenis motivasi belajar. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. 4. Manfaat motivasi belajar. I. Waktu 1 kali 60 menit. Metode curah pendapat dan tanya jawab. Medianya atau alat PowerPoint, LCD, dan laptop. M. Pelaksanaan 1. Tahap awal atau pendahuluan. 1. Guru BK atau konselor membuka layanan dengan mengucapkan salam dan berdoa. 2. Membina hubungan baik dengan murid atau menanyakan kabar dan memberikan penguatan dengan kalimat positif. 3. Mengabsen murid. 4. Menyampaikan tujuan-tujuan khusus yang akan dicapai. 5. Menanyakan kesiapan kepada peserta didik, melaksanakan kegiatan dan memulai tahap inti. 2. Tahap inti. 1. Guru BK atau konselor menanyakan, menyampaikan dan menjelaskan media slide PowerPoint yang berhubungan dengan materi layanan. 2. Peserta didik mengamati slide PowerPoint yang berhubungan dengan materi layanan. 3. Guru BK atau konselor mengajak peserta didik curah pendapat dan tanya jawab. 3. Tahap penutup. 1. Guru BK atau konselor memberi tugas peserta didik membuat kesimpulan yang terkait dengan materi layanan yang sudah diberikan. Kemudian barulah disimpulkan secara bersama-sama. 2. Guru BK atau konselor mengakhiri kegiatan dengan berdoa dan salam. 1. Evaluasi hasil. Guru BK atau konselor melakukan penilaian dengan memperhatikan proses yang terjadi. 1. Melakukan refleksi hasil. Setiap peserta didik menuliskan di kertas yang sudah disiapkan.
Garis mendatar pertama, apa yang membuat adik-adik tertarik saat mengikuti layanan ini? Garis mendatar kedua, apakah adik-adik puas dengan proses layanan hari ini? Garis mendatar ketiga, apakah yang terpenting bagi adik-adik yang dipelajari pada layanan ini? 4. Ide apa yang adik-adik dapat setelah mengikuti layanan ini? Garis mendatar kelima, bagaimana adik-adik menunjukkan bahwa adik-adik memahami materi layanan yang dibawakan pada hari ini? Yang kedua, mengamati sikap peserta didik dalam mengikuti kegiatan. 3. Mengamati cara peserta didik dalam menyampaikan pendapat atau bertanya. 4. Mengamati cara peserta didik memberikan penjelasan terhadap pertanyaan guru BK. Evaluasi dengan instrumen yang sudah disiapkan antara lain 1. Evaluasi tentang suasana pertemuan dengan instrumen menyenangkan atau kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan. 2. Evaluasi terhadap topik yang dibahas, sangat penting atau kurang penting dan tidak penting. 3. Evaluasi terhadap guru BK dalam menyampaikan materi, mudah dipahami, tidak mudah, atau sulit dipahami. 4. Evaluasi terhadap kegiatan yang diikuti, menarik atau kurang menarik dan tidak menarik untuk diikuti. Evaluasi proses 1. Dapat melihat sampai di mana kemampuan peserta didik capai pemahaman dan kegiatan materi layanan tersebut sebagai bahan evaluasi pemahaman tentang tawuran. 2. Peserta didik mengisi refleksi kegiatan yang sudah disiapkan guru BK. Lanjut, refleksi kegiatan. 1. Apa yang membuat adik-adik tertarik saat mengikuti layanan? 2. Apakah adik-adik puas dengan proses layanan hari ini? 3. Apa yang terpenting bagi adik-adik yang dipelajari pada layanan ini? 4. Ide apa yang adik-adik dapat setelah mengikuti layanan ini? 5. Bagaimana adik-adik menunjukkan bahwa adik-adik memahami materi layanan yang dibawakan pada hari ini. Lanjut kita ke materinya. 1. Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang akan menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar. Motivasi adalah penggerak, yakni penggerak yang menimbulkan keinginan seperti keinginan untuk tahu, keinginan untuk kreatif, keinginan untuk memperbaiki kegagalan, keinginan untuk sukses, dan sebagainya. Kemudian, motivasi belajar itu merupakan penggerak yang menimbulkan kegiatan belajar. Kegiatan belajar di sini meliputi mendengarkan, menyimak, mengerjakan tugas, mengobservasi, meneliti, menelaah materi pelajaran. Selanjutnya, motivasi belajar akan memberikan arah pada kegiatan belajar. Maksudnya, mengarahkan pada pencapaian tujuan belajar, yaitu mengerti, memahami, dan terampil terhadap apa yang dipelajari. Motivasi belajar artinya dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar. Misalnya, pemahaman materi atau pengembangan belajar. Dengan adanya motivasi, siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Cara menumbuhkannya tentu bukan perkara mudah, karena setiap siswa memiliki karakter dan keinginan berbeda-beda. Motivasi belajar dapat juga diartikan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelak perasaan tidak suka itu. Kedua, jenis-jenis motivasi belajar. Jenis motivasi belajar ialah sebagai berikut. 1. Kognitif motivis atau motif kognitif. Kognitif motif adalah menunjukkan adanya gejala intrinsik atau ketertarikan terhadap sesuatu demi kepuasan individu. Yang kedua, self expression atau ekspresi diri. Terjadi ketika seseorang belajar untuk memenuhi kebutuhannya
dalam mengetahui segala hal dari suatu kejadian, seperti penyebab, alasan, dan bagaimana cara menciptakan kejadian itu. Yang ketiga, peningkatan diri. Motivasi belajar untuk meningkatkan diri dalam hal pengetahuan, pengalaman, perilaku, atau lainnya agar lebih baik dari sebelumnya. Garis mendatar pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap. Yang kedua, itu kebutuhan. Yang ketiga, itu rangsangan. Yang keempat, afeksi. Yang kelima, kompetensi. Dan yang keenam, penguatan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar adalah: 1. Setiap usaha belajar perlu ditetapkan niat dan tujuan yang jelas. 2. Merencanakan kegiatan belajar sebaik-baiknya. 3. Memahami setiap hambatan yang dihadapi dalam belajar. 4. Berdoa untuk keberhasilan. 5. Selalu diri dan mengembangkan kesadaran untuk lebih memahami diri semakin dalam. 6. Mau menerima masukan dari orang lain. 7. Memahami norma-norma tentang belajar yang baik. 8. Mempunyai rencana masa depan. Keempat, manfaat motivasi belajar. Manfaat motivasi belajar yaitu: 1. Motivasi sebagai pendorong perbuatan. 2. Motivasi sebagai penggerak perbuatan. Ketiga, motivasi sebagai pengarah perbuatan. Di sini saya melampirkan PPT motivasi belajar. Pengantar: belajar tidak lepas dari kehidupan manusia. Belajar berlangsung selama hidup, baik dari anak kecil, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Dari belajar kita dapat memahami dan melakukan sesuatu hal yang baru dan hal yang tidak tahu menjadi lebih tahu dan mengerti. Slide kedua dari PPT ku, definisi motivasi belajar. Motivasi belajar dapat juga diartikan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelak perasaan tidak suka itu. Jenis motivasi belajar. 1. Motivasi intrinsik, dorongan yang berasal dari dalam diri individu. 2. Motivasi ekstrinsik, dorongan yang berasal dari luar diri individu. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, faktor internal dan faktor eksternal. Yang terakhir, manfaat motivasi belajar. A. Motivasi sebagai pendorong perbuatan. B. Motivasi sebagai penggerak perbuatan. C. Motivasi sebagai pengaruh perbuatan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang RPL saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.